Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mary. Di video kali ini aku bakal membahas salah satu komoditas di Indonesia, yaitu komoditas hasil laut. Bagaimana sih keadaan komoditas hasil laut setelah adanya pandemi COVID-19 ini? So, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini hingga selesai. Oke guys, yang akan aku bahas nantinya, yang pertama itu ada data produksi, yang kedua kondisi permintaan, yang ketiga kondisi pasar setelah adanya wabah COVID-19, serta yang terakhir kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada. Oke guys, untuk yang pertama itu ada data produksi perikanan menurut subsektor. Jadi, menurut subsektor itu ada dua, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk yang budidaya sendiri, menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 13,301 ribu ton, dan di tahun 2017 mencapai 16,115 ribu ton. Jadi artinya itu jumlah produksi perikanan budidaya dalam 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk produksi perikanan tangkap itu di tahun 2013 mencapai 19,406 ribu ton, dan di tahun 2017 mencapai 23,186 ribu ton. Jadi untuk jumlah produksi perikanan tangkap di 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang kondisi permintaan perikanan di Indonesia. Jadi, dilansir dari berita rm.id, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengeluhkan atas penurunan permintaan produk perikanan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan menurut laporan, penurunan permintaan mencapai 10 hingga 20%. Dan Edi Prabowo mengatakan hal tersebut tidak terlalu signifikan. Dan Edi Prabowo juga akan terus berkoordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan stok ikan dan aktivitas pembudidaya. Dan menurutnya juga potensi lain dari dampak pandemi COVID-19 ini tidak hanya dalam penurunan permintaan perikanan, akan tetapi terganggu dalam rantai pasok. Dan untuk mengantisipasi dalam penerapan, pembatasan, dan penutupan akses wilayah, Edi Prabowo mengatakan hal yang dilakukan yaitu akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar khusus urusan supply dan logistik dan sarana prasarana penunjang usaha tidak dibatasi, misalnya dalam pengiriman produk ikan, pengiriman pakan, pengiriman benor, dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu tentang kondisi pasar. Wabah virus corona ini berdampak pada harga ikan yang turun drastis hingga 50%. Dan para nelayan juga mengaku jika cuacanya sangat mendukung seperti sekarang ini, yang selama 15 hingga 20 hari di laut pulang biasanya bisa membawa 3 hingga 5 juta dalam sekali melaut. Semenjak merebaknya wabah virus corona ini, penghasilannya menurun hingga 1 sampai 1,5 juta. Hal tersebut tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat melaut. Dan penurunan harga tersebut terjadi karena pembatasan lockdown di beberapa daerah dan di beberapa negara, sehingga banyak restoran yang tutup, dan di beberapa negara juga mengurangi kebijakan volume impor. Yang terakhir yaitu tentang kebijakan pemerintah dan strategi yang telah disiapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari COVID-19 ini dalam sektor perikanan budidaya, pemerintah telah menyiapkan strategi, diantaranya yaitu agar produksi tetap berjalan normal,
dan sekaligus bisa mencapai target dalam peningkatan hingga 250%. Selain dalam sektor perikanan budidaya, pemerintah telah menyiapkan strategi di sektor kelautan dan perikanan. Di antaranya strategi itu yaitu pemerintah membeli semua produk dari nelayan dan pembudidaya ikan serta penyaluran bahan baku ikan segar maupun olahan melalui bantuan pangan non-tunai. Strategi lain yang disiapkan yaitu KKP akan terus melakukan pemantauan ketersediaan, perkembangan pasokan dan harga ikan di Indonesia guna mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap usaha perikanan. Saat ini pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi dengan berbagai sumber antara lain pihak pelabuhan perikanan, sentra produksi budidaya, eksportir, pengelola gudang beku, dan pasar retail. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Nilato Prabowo, memaparkan lokasi pemantauan yang telah dilakukan diantaranya yaitu Bali, Jakarta, Surabaya, Kendari, Purwakarta, Bekasi, Pekalongan, Trenggalek, Malang, Cilacap, Indramayu, Tegal, Gunung Kidul, Bitung, Makassar, dan Ternate. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk menjaga stabilitas harga sehingga pelaku usaha dapat terhindar dari kerugian dan produksi ikan dapat terserap. Pelaksanaan strategi adalah dengan bekerja sama dengan Kemensos agar terjadi sinergi yang berdampak langsung di masyarakat berupa penyaluran bahan baku ikan segar dan olahan dengan cara bantuan non-tunai. Lain sudah disiapkan oleh KKP yaitu adalah optimalisasi pelaksanaan sistem resi gudang SRG ikan atau dikenal dengan sistem tunda jual. Dengan begitu, pada saat harga turun, nelayan dan pembudidaya ikan tidak mengalami kerugian dengan menitipkan produknya di gudang beku atau cold store yang ditunjukkan oleh SRG dan dapat menjualnya kembali pada saat harga membaik. Bahkan resi dari penitipan ikan di gudang beku dapat dijaminkan ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan dana tunai sebagai modal usaha. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.